Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Just Nonton. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Bike Man. Aktor yang ditampilkan mungkin tidak pernah asing di layar lebar perfilman Thailand. Ia bernama Pacara Chiratifat, pernah bermain di beberapa film ternama seperti Success tahun 2011, The Moment, dan The Billionaire yang digarap pada tahun 2011 lalu. Karena penampilan yang memukau, seakan-akan ia bisa membawa audiens merasakan setiap peran yang dimainkan aktor yang berumur 27 tahun ini. Tapi itu tidak penting. Langsung saja, ini dia Bike Man. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Di pagi hari, seorang pria yang bernama Sakarin akan bersiap-siap untuk berangkat bekerja dengan menggunakan pakaian yang sangat rapi. Ini menggambarkan bahwa ia sepertinya bekerja di sebuah kantor. Sakarin tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran sungai. Sakarin tidak tinggal sendirian, ia tinggal bersama ibu dan seorang nenek. Ketika Sakarin hendak berangkat bekerja, dua pria memasuki rumahnya. Ternyata pria tersebut adalah teman dekat dari mendiang sang ayah. Pria ini bernama Tuan Precha. Dia dulunya adalah seorang perwira di kepolisian di Bangkok. Namun berbanding terbalik dengan sang anak yang memiliki tato dan seperti anak yang berandalan. Ia bernama Norak. Adegan berlanjut dengan Sakarin yang berangkat bekerja menggunakan kereta api. Sesampainya di kantor, ia pun seperti ingin mengganti bajunya. Dan ternyata Sakarin tidak bekerja di sebuah kantor. Ia hanyalah seorang tukang ojek pengkolan yang jauh dari rumahnya. Sakarin menutupi pekerjaannya sebagai tukang ojek dan berpura-pura sebagai pegawai di sebuah bank. Hal itu ia lakukan agar ibu dan neneknya bangga, karena dulu mendiang sang ayah adalah manajer di sebuah bank swasta di Thailand. Selain piawai mengendarai sepeda motor dengan lincah, ia mampu mengenali semua jenis motor dari suara knalpotnya saja. Nampaknya Sakarin sudah berpengalaman sebagai tukang ojek. Ketika giliran Sakarin untuk narik penumpang, ia mendapati penumpang dari jauh, yaitu seorang wanita cantik dan imut. Wanita yang bernama Jai ini ternyata adalah teman sekolah Sakarin waktu kecil. Karena menyadari hal itu, Sakarin menutupi penampilannya agar tidak dikenali oleh Jai. Karena ia sangat malu dengan profesinya sebagai tukang ojek. Namun hal tersebut hanyalah percuma, karena Jai bisa mengenali Sakarin. Selain cantik, ternyata Jai juga pintar. Jai, Jaruni ngai,ที่เป็นดัมเมเยอร์สิ Mereka pun melanjutkan perjalanan ke kantornya Jai, yang ternyata Jai bekerja sebagai pegawai di sebuah bank swasta di Thailand. Profesi ini selalu diimpikan oleh Sakarin. Kemudian Jai pun mengenali pacarnya yang gendut yang bernama Sachau. Ia juga merupakan atasan di bank tersebut. Sebelum Sakarin pergi, Jai memberikan nomor teleponnya kepada Sakarin. Keesokan paginya Sakarin pun memulai aktivitasnya dengan pakaian yang rapi dengan sebuah dasi seperti bapak-bapak yang korupsi. Ketika di dalam kereta, Sakarin dikejutkan dengan Precha yang satu gerbong bersama Sakarin. Sebelum ketahuan, Sakarin pun harus menghindari teman ayahnya tersebut sebelum penipuannya ini terbongkar. Namun sialnya, Precha melihat Sakarin dan mengejarnya. Precha di sana memberitahu bahwa ibunya akan pergi ke kota untuk membantu Precha membereskan toko boneka miliknya. Adegan berlanjut dengan Sakarin yang sudah sampai di tempat kerjanya. Ia kembali melihat Jai yang hendak menaiki sebuah ojek. Namun Sakarin mendapatkan seorang penumpang yang lain yang lebih besar. Namun hal itu tidak menjadi halangan untuknya sebagai tukang ojek yang handal. Ia mampu membawa manusia tersebut dengan kelincahannya mengendarai sebuah motor. Ketika Sakarin yang berhenti di lampu merah, alangkah kagetnya ia berhenti bersebelan dengan ibunya yang membawa boneka milik Precha. Di sana ibunya kebingungan mencari alamat dan ingin bertanya kepada pengendara di sebelahnya. Tapi ibunya tidak mengenali bahwa itu adalah anaknya. Karena tidak mau ibunya melihat penyamaran Sakarin, Sakarin pun terpaksa harus pergi dari sana. Adegan berlanjut dengan Sakarin yang adu jotos dengan Norak, anaknya bapak Precha. Ia pun dikejar-kejar oleh polisi. Namun apa boleh buat, ia pun berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dan di sana ia pun didenda. Namun sialnya, dompet yang berada di celananya tertinggal di rumahnya. Dan terpaksa Sakarin pun menghubungi Jai untuk meminjam uangnya. Akhirnya Jai pun pergi ke kantor polisi dan menyelesaikan masalah yang dialami Sakarin. Setelah dari sana, Sakarin pun pulang ke rumahnya. Tapi Sakarin kebingungan karena hidungnya terluka akibat adu jotos tadi. Ia tidak mau hal tersebut diketahui oleh sang ibu. Akhirnya Sakarin pun memiliki cara, yaitu berpura-pura jatuh di depan rumahnya.
Namun sayangnya ibunya lagi tidak berada di rumah. Tak lama kemudian sang ibu pun datang, namun ketika hendak memasuki rumahnya, ibunya malah terjatuh akibat ulah anaknya yang membasahi lantai rumahnya itu. Akibat ulah sakarin, ibunya mengalami sakit di seluruh tubuhnya dan juga mesin cucinya ikut rusak. Karena sakarin yang merasa bersalah, akhirnya ia pun membeli mesin cuci baru dengan mencicilnya. Karena ia tidak memiliki uang, akhirnya Sakarin pun minjam kembali uangnya Jai. Ketika lagi asik chatan dengan Jai, Sakarin dikejutkan dengan kedatangan ibunya. Tersebut memberitahu bahwa ia ingin bertemu dengan teman sekantornya Sakarin. Karena kebingungan, akhirnya Sakarin pun menyulap teman ojeknya untuk berpura-pura sebagai teman sekantor Karin. Ini agak cukup aneh, tapi cara itu cukup bagus untuk dilakukan. Temannya Sakarin selalu ditanyai mengenai seputar pekerjaan yang membuat mereka kebingungan. Dan pada akhirnya mereka pun mencampur sebuah obat ke minuman Tuan Preca. Minuman tersebut membuat Bapak Preca menjadi overaktif. ทำไมบ้านมันรกจังงี้วะนี่แหละรถมันวิ่งกันเยอะมันไม่เกรงใจกันหรอกเดี๋ยวก็พอมันเปลือง Adegan berlanjut dengan Jai di tempat kerjanya. Di sana ia selalu membuat kesalahan. Akibat dari itu Jai pun dimarahi oleh atasannya. Yang lain dan tidak bukan, atasannya itu adalah pacarnya sendiri. Tak lama kemudian di kantor itu menerima seorang karyawan magang yang baru, yang begitu cantik dan lebih pintar dari Jai. Jai yang hendak pulang bekerja, ia diajak oleh Sakarin untuk makan bersama. Ketika makan, Sakarin ditelepon oleh temannya untuk mengantarkan sebuah orderan. Karena terdesak, mau tidak mau akhirnya mereka pun harus pergi dari sana. Jai yang sedang gabut, ia pun meminta kepada Sakarin untuk ikut bersamanya untuk mengantar orderan yang akan dibawa Sakarin. Percayalah, cewek seperti ini hanya ada di sebuah film. Mereka berdua pun semakin dekat satu sama lain, yang membuat Jai juga semakin nyaman ketika berdekatan dengan tukang ojek itu. Ketika semua orderan sudah selesai dikerjakan, mereka pun memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke pasar malam. Dan di sana Jai ingin sekali bermain tembak-tembakan. Namun sialnya tempat bermain tersebut pemiliknya adalah Paman Preca. Sakarin pun memutuskan untuk menutupi mukanya dengan helm dan masker. ไม่ใช่ สุรียังอยู่หรือเปล่าโอ้ยฉันไอ้สัตว์ Ketika pulang dari sana, Sakarin tidak bisa tidur karena ia teringat ketika lagi bersama Jai. Tak lama kemudian ponselnya Sakarin pun berdering, ternyata itu adalah Jai yang ingin meminta bantuan kepada Sakarin dan teman-temannya untuk menggerebek pacarnya Jai yang akan melakukan hal yang berdosa. อะไรแก้ผ้าอย่างงี้เป่ายิงฉุบมั้งไม่ต้องขอร้อง อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆคือ ตัวเองเป็นใครคิดว่าตัวเองดีมากใช่ไหมหล่อเลือกได้เหรอส่องกระจกบ้างนะอีอ้วน Pada saat itu, Jai pun resmi putus dengan pacarnya dan juga sekarang ia sudah berstatus jomblo. Di keesokan harinya, ibu Sakarin memberitahu bahwa kerabat dekat ibunya akan pindah tugas ke Bangkok. Yang ternyata kerabatnya tersebut bekerja di sebuah bank tempat Sakarin memalsukan pekerjaannya. Kabarnya akan ada penyambutan untuk kedatangan kerabatnya itu. Ibunya diminta untuk hadir di sana dan juga beberapa karyawan dari bank tersebut. Mau tidak mau, akhirnya Sakarin harus ikut dengan menggunakan seragam dari bank tersebut. Penyamarannya itu diketahui oleh si gendut yang masih menyimpan rasa dendam kepadanya akibat kejadian semalam. Keadaan semakin tak terkendali ketika Jai juga melihat Sakarin memakai pakaian pegawai bank di sana. Kemudian Jai pun mengajak Sakarin untuk berbicara dengannya secara empat mata. Jai pun meminta Sakarin untuk menjelaskan semua ini. Sakarin pun menjelaskan bahwa ia melakukan hal tersebut karena terpaksa. Ia ingin sekali membuat ibunya bangga terhadapnya. Ia pun juga sudah pernah melamar ke sana beberapa kali, tapi semua itu ditolak. Mau tidak mau, ia harus melakukan kebohongan tersebut kepada ibunya. Di lain sisi, si gendut yang sedang menguping pembicaraan Sakarin, ia berencana akan menyampaikan rahasia tersebut kepada ibunya Sakarin. Namun ketika hendak pergi, si gendut malah terjatuh dan pingsan sampai acara tersebut selesai. Di keesokan harinya, Jai yang menghampiri Sakarin memberitahu bahwa di bank tempat ia bekerja membuka sebuah lowongan. Namun Sakarin menolaknya karena ia yakin bahwa dirinya akan ditolak karena hal tersebut sudah dilakukannya sebanyak 27 kali. Karena ia yang sudah hilang harapan, Jai pun memberikan semangat kembali kepada Sakarin dan juga memutuskan untuk membantu Sakarin belajar agar lolos dalam tes interview kerjanya. Setelah belajar yang cukup lama, ia pun melanjutkan tesnya itu kembali.
Namun hal tersebut masih saja sama. Ia tetap tidak diterima bekerja di sana. Akhirnya Sakarin pun memutuskan untuk kembali ke tempat pangkalan ojeknya. Ia seperti sudah kehilangan semangat hidup. Tak lama kemudian ia pun menerima panggilan telepon dari Jai yang mengatakan bahwa si gendut akan menuju ke rumah Sakarin. Tanpa pikir panjang, ia pun bergegas menuju ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia melihat neneknya sudah pingsan karena mendengar perkataan si gendut yang membongkar semua rahasia Sakarin. Tanpa pikir panjang, akhirnya Sakarin pun membawa neneknya tersebut menuju rumah sakit dengan menggunakan motornya. Sesampainya di rumah sakit, ia pun menjelaskan semua kepada ibunya dan juga berkata bahwa ia tidak bisa menjadi kebanggaan untuk ibu dan mendiang sang ayah. Namun ibunya berkata bahwa semua yang dirahasiakan Sakarin, ibunya sudah mengetahui dari awal. Kemudian sang ibu pun memeluk anaknya itu. Di akhir cerita, Sakarin pun kembali mengikuti tes dan berhasil diterima bekerja di bank yang ia impikan sejak lama itu. Seperti itulah cerita dari film Bikeman. Banyak sekali pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Yang pertama, walaupun Sakarin tidak bisa diterima bekerja di tempat yang ia inginkan, tetapi ia bisa bahagia dalam menjalani tugasnya sebagai tukang ojek tanpa membebani keluarganya. Tidak seperti kaum rebahan. Canda. Dan yang terpenting, berkat dorongan orang yang kita cintai seperti Jai dan doa seorang ibu seperti ibunya Sakarin, kunci kesuksesan itu cuma satu. Tapi saya lupa naruhnya di mana. So, bagaimana Universe? Tulis pendapat kalian tentang pembahasan kali ini di kolom komentar ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan konten-konten yang lebih menarik. My name is Jody Setiawan. Thanks for watching video and until next time.